Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Seno, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kita belajar tentang mata pelajaran fisika tentang materi elastisitas bahan. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari, yang pertama menerapkan konsep elastisitas bahan menggunakan hukum Hooke. Yang kedua mempraktikkan percobaan hukum Hooke. Adapun tujuan dari materi elastisitas bahan ada dua. Yang pertama menjelaskan konsep elastisitas dan yang kedua menjelaskan tentang hukum Hooke. Materi yang kita pelajari pada elastisitas bahan, yang pertama tentang elastisitas zat padat, yang kedua tentang hukum Hooke. Kalau kita belajar ada dua macam sifat benda padat. Yang pertama benda padat yang elastis, yang kedua benda padat yang plastis. Apa itu benda padat elastis atau elastisitas? Kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Sedangkan sifat plastis adalah sifat benda yang tidak mampu kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Tegangan atau simbolnya tau merupakan hasil bagi antara gaya tarik F yang dialami kawat dengan luas penampang atau A. Secara matematis ditulis tau sama dengan F per A. Jadi tegangan adalah besaran skalar dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Berikutnya regangan. Regangan atau E merupakan hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awal L. Secara matematis ditulis E sama dengan delta L per L. Jadi regangan tidak memiliki satuan sehingga tidak memiliki dimensi. Grafik tegangan terhadap regangan. Di situ ada grafik regangan terhadap tegangan. Di situ ada A sebagai batas hukum Hooke, B batas elastis, C titik tekuk, D di mana terjadi perubahan bentuk permanen, dan E titik patah. Di situ ada deformasi elastis, ada deformasi plastik. Grafik tegangan terhadap regangan. Dari O ke A berlaku hukum Hooke. Dari O ke B, jika tegangan dihilangkan, kawat akan kembali ke bentuk awalnya. Yang C, benda dapat kembali namun tidak ke bentuk semula. Yang D, benda tidak dapat kembali ke bentuknya semula. Dan yang E, keterangannya kawat akan patah. Modulus elastisitas. Modulus elastisitas E merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami bahan. Secara matematis ditulis E sama dengan tau per E atau F per A sama dengan E delta L per L. Modulus elastis memiliki satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Modulus elastisitas tergantung oleh jenis zat dan tidak tergantung oleh ukuran atau bentuknya. Di situ ada beberapa bahan dengan nilai modulus Young atau modulus elastisitas seperti aluminium, baja, besi, beton, granit, karet, kuningan,
nikel, nilon, dan timah. Di situ nilai terbesar dari modulus yang ada modulus elastisitas bahan pada tabel tersebut adalah nikel, yaitu 210 kali 10 pangkat 9. Dan yang paling terendah yaitu karet 0,5 kali 10 pangkat 9. Hukum Hooke. Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas bekas, pertamaan panjang bekas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Secara matematis ditulis F sama dengan K kali delta X. Di situ tampak bekas yang sedang diberi massa sehingga timbul terjadi pemuluran atau perubahan panjang semula. Pada hukum Hooke tadi, di mana F adalah gaya bekas, satuannya Newton, K adalah konstanta bekas, satuannya Newton per meter, dan delta L atau delta X adalah perubahan panjangnya. Tetapan gaya benda elastis. Untuk mencari tetapan gaya benda elastis atau konstanta bekas dapat diperoleh dari F per A sama dengan E delta L per L. F kita rubah menjadi K kali delta X per A sama dengan E kali delta L per L, sehingga dapat didapatkan K sama dengan A kali E delta L per L kali delta X. Dengan delta X sama dengan delta L, sehingga didapat K, tetapan gaya benda elastis atau konstanta bekas sama dengan A kali E per L. Hukum Hooke untuk susunan bekas, di situ ada dua susunan, ada susunan seri dan susunan paralel. Yang pertama hukum Hooke untuk susunan bekas, susunan seri bekas. Gaya tarik yang dialami tiap bekas sama besar, F1 sama dengan F2 sama dengan F. Pertambahan panjang bekas pengganti adalah total pertambahan panjang tiap-tiap bekas, berarti delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Besar tetapan bekas pengganti rangkaian seri. Tadi delta XS sama dengan delta X1 plus delta X2, sehingga Fs per Ks sama dengan F1 per K1 plus F2 per K2. Sehingga 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Sehingga dapat diperoleh 1 per Ks sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, 1 per KI. Susunan paralel bekas. Gaya tarik pada bekas pengganti F sama dengan total gaya tarik pada tiap bekas, sehingga F sama dengan F1 plus F2. Pertambahan panjang bekas pengganti sama besar dengan pertambahan panjang tiap-tiap bekas, sehingga delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Besar tetapan bekas mengganti rangkaian paralel, di mana Fp sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Kita uraikan Kp kali delta Xp sama dengan K1 delta X1 ditambah K2 delta X2. Sehingga Kp sama dengan K1 plus K2 sama dengan sigma dilihatkan dari I sama dengan 1 sampai N KI.
energi potensial. Energi potensial atau EP merupakan usaha yang dilakukan untuk meregangkan pegas sampai pertahanan panjangnya adalah X. Secara matematis ditulis EP sama dengan setengah kali F kali X atau EP sama dengan setengah KX kuadrat, di mana energi potensial memiliki satuan J atau Joule. Manfaat pegas dalam keseharian sebenarnya banyak, di sini saya contohkan untuk dua. Yang pertama pada sistem suspensi kendaraan bermotor untuk meredam kejutan. Yang kedua pegas pada setir kemudi. Sekian pembahasan tentang elektrisitas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.